wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada malam ke-17. Itu malam di mana malam yang paling ditunggu-tunggu oleh segenap khalayak kaum muslimin, yaitu di malam ini, yaitu diturunkannya Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salam kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita semua. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam menjalankan syariatnya sampai ajal menjemput kita. Amin. Dan semoga kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah tarawih rahimahullah, tema kali ini yaitu memaknai Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang pada saat itu Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu ketika bertahanus di Gua Hira. Tahu surat apa yang pertama yang diturunkan? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Alaq ini banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Karena dalam surat Al-Alaq ini adalah keseluruhan Al-Quran ada di dalamnya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah hai Muhammad. Ketika itu Rasulullah sedang bertahanus, tidak bisa baca. Kata Rasulullah, ana ummi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi, Iqra ya Muhammad, ana ummi. Setelah 3 kali ana ummi, 3 kali mengatakan Iqra ya Muhammad, ana ummi. Nah, setelah itu dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Dibersihkanlah hatinya. Setelah dibersihkan hatinya, baru malaikat Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat inilah yang mengandung seluruh merupakan proses pembelajaran manusia dari memahami, dari mengetahui, memahami, kemudian mengamalkannya. Jadi kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah hai Muhammad atas nama Tuhan. Iqra wa rabbukal akram,
Bacalah wahai Muhammad atas nama Tuhan yang sangat mulia. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kamilah yang akan berikan pembelajarannya. Kami akan berikan pelajaran kepada wahai Muhammad. Karena aku ciptakan seluruh alam dunia ini adalah untuk kehidupan manusia. Karena kalau manusia sudah memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, maka seluruh manusia kehidupan ini akan menjadi miliknya manusia. Kenapa? Karena dunia yarisul muslimin. Dunia itu diwariskan kepada orang-orang Islam. Di luar orang Islam itu nyawa, ya, mantra. Tapi kenapa dibalik? Ayeuna yang menguasai alam dunia dan dunia itu, yang menguasai dunia ini bukan orang-orang Muslim. Orang Muslim banyak, bahkan miliaran. Di setiap negara orang Muslim banyak. Di Indonesia terbanyak, di Malaysia banyak, di mana-mana negara, di negara-negara di non Muslim itu banyak orang Islam, termasuk Indonesia. Tapi kenapa dunia dikuasai oleh orang-orang Muslim? Kenapa? Karena umat Islam pada saat ini hanya membaca Al-Quran saja. Al-Qurannya hanya dibaca, tidak dimaknai dengan semaksimal mungkin, tidak dimaknai dengan sebenar-benarnya, sehingga Al-Quran sebatas hanya dibaca. Kenapa? Karena mereka bodoh. Orang Islam itu bodoh banget. Orang Islam baca Al-Quran, karena setiap Al-Quran akan diberi pahala ini. Bahkan satu huruf itu akan diberikan. Maka terus saya baca Al-Quran, ayat isinya tidak di pembelajaran dalam Al-Quran tidak diambil. Nah, ini yang disebut dengan orang Islam banyak bagaikan buih, tapi tidak bisa menguasai dunia ini. Nah, oleh karena itu mulai pada malam ini melalui Nuzulul Quran, mulai turunnya malam diturunkannya Al-Quran, yuk kita bersama-sama untuk memahami dan memaknai Al-Quran dan mengambil hikmahnya, kemudian kita laksanakan dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan terpaku pada hal-hal yang tidak yang tidak bisa dipahami oleh kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada. Dan Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman saja, tapi Al-Quran juga bisa menjadi pengobat hati. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai pengobat hati yang. Jadi penyakit hati di Al-Quran. Penyakit hati diobati dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Baca Al-Quran. Setelah dibaca, dimaknai, diterjemahkan, diartikan. Setelah diartikan, dimaknai, diambil pelajarannya. Kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan dan 22 minggu. Ya, kurang lebih 23 tahun lah ya. Itu sudah tersebar di seluruh dunia. Al-Quran tersebar di seluruh dunia hanya dalam jangka waktu 23 tahun. Injil saja Nabi Isa menyebarkan Injil itu tidak sampai. Itu kurang lebih hanya sekitar 700 tahun belum sampai kepada kita.
700 tahun menyebarkan kitab Injil oleh siapa? Oleh Nabi Isa. Tidak tersebar. Tapi dengan Al-Quran itu, karena Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman, bukan hanya sebagai sarana untuk beribadah, tapi Al-Quran menjadikan Rasulullah SAW adalah mujizat yang sangat besar. Ya. Dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya, Rasulullah SAW mendapatkan mujizat yang sangat agung, yang sangat unik, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah isinya dari seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa. Kitab Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya itu sudah terangkum di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu Al-Quran harus kita hargai, kita hormati. Ada orang makan gimana Pak? Al-Quran mau dipahami seperti apa? Mau Al-Quran kadang tidak dihormati, tidak hargai, maafkan kayak bukunya ya. Siap buku maparan, dia maparan gitu ya. Jadi Al-Quran tersebut, jadi bukan hanya sebatas